Pernah kepikiran gak sih, pas kita lihat gedung pencakar langit atau jembatan yang super gede gitu, gimana caranya benda segede itu bisa tetap berdiri kokoh ya? Nah, di baliknya itu ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang bekerja. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi dalam banget loh. Tiap hari, kita tuh percaya aja sama struktur-struktur ini. Jawabannya itu bukan sihir, tapi ilmu fisika dan rekayasa yang presisi banget. Oke, kita mulai bedah dari sini. Semuanya, mau itu jembatan gantung sampai kursi yang lagi kalian duduki sekarang, dimulainya ya dari sini. Namanya diagram benda bebas, atau kerennya free body diagram. Ini tuh kayak peta jalan utama buat para insinyur, biar ngerti semua gaya yang kerja di satu benda. Dan ini langkah pertama yang paling penting. Dan ini serius ya, taruhannya itu tinggi banget. Salah sedikit aja di tahap awal, ini seluruh analisisnya bisa jadi nggak valid sama sekali. Fatal akibatnya. Jadi intinya apa? Langkah pertama ini wajib, kudu, harus sempurna. Anggap aja ini kayak pertandingan epik. Di satu sudut kita punya beban, ini semua gaya yang berusaha ngerubuhin struktur, terus di sudut lain ada tumpuan. Ini nih pahlawan tanpa tanda jasa yang nahan dan ngelawan balik. Keseimbangan antara dua ini, itu kunci segalanya. Oke, bagian pertama, ayo kita kenalan dulu sama si penantangnya, yaitu beban. Beban itu semua gaya dari luar yang harus ditahan sama struktur. Bisa dari berat strukturnya sendiri, tekanan angin, atau bahkan ya orang-orang yang ada di dalamnya. Ada beberapa jenis utama yang wajib kita tahu. Yang pertama namanya beban terpusat. Gampangnya, ini gaya yang fokus banget, seolah-olah semua tekanannya itu numpuk di satu titik kecil. Gampang sih dibayanginnya, tapi ini bisa bikin struktur jadi stres banget. Analogi paling pas itu ya ini, coba bayangin deh. Seluruh berat badan orang itu neken satu titik spesifik di ujung papan. Nah, itu dia inti dari beban terpusat. Tekanannya terkonsentrasi di satu lokasi aja. Berikutnya, kita punya kebalikannya nih, beban terdistribusi merata atau UDL. Beda sama yang tadi, gaya yang ini nyebar rata di seluruh permukaan atau panjang. Jauh lebih sering kita temuin di kehidupan nyata. Contoh klasiknya ya salju di atap. Beratnya itu nggak di satu titik, tapi nyebar ke seluruh permukaan atap. Jadi tiap bagian atap nanggung beban yang kurang lebih sama. Itulah UDL lagi beraksi. Oke, kita udah tahu nih apa yang menyerang struktur. Sekarang kita masuk ke bagian 2, kenalan sama para pahlawannya. Tumpuan itu ibarat jangkar yang nyambungin struktur ke tanah atau ke bagian lain buat ngasih perlawanan. Tanpa mereka, ya udah ambruk semuanya. Pertama, ada tumpuan sendi. Tumpuan ini kuat banget buat nahan struktur biar nggak geser kiri kanan atau atas bawah. Tapi dia ngebiarin strukturnya muter atau rotasi di titik itu. Nah, dia ngasih dua gaya reaksi buat ngelawan beban. Dan ini analogi yang cerdas banget, engsel pintu. Coba deh perhatiin. Engsel nahan pintu biar nggak jatuh atau lepas, tapi pintunya tetap bisa ngayun kan? Bisa puter bebas. Nah, persis kayak gitulah cara kerja tumpuan sendi. Lanjut ada tumpuan roll. Tipe yang ini sedikit lebih santai. Dia cuma nahan gaya di satu arah aja, biasanya vertikal biar strukturnya nggak ambles, tapi dia ngebiarin strukturnya gerak horizontal dan muter. Karena itu dia cuma ngasih satu reaksi. Coba bayangin skateboard. Kalau kita taruh papan di atasnya, skateboardnya kan nahan papannya biar nggak jatuh ke bawah, tapi papannya masih bisa bebas maju mundur. Itulah fungsi tumpuan roll. Di jembatan beneran, ini penting banget loh buat ngasih ruang waktu jembatannya memuai karena panas. Dan yang terakhir, sang jawara, tumpuan jepit. Tumpuan ini yang paling kaku, paling kuat. Dia ngunci struktur total, nggak boleh gerak kemanapun dan nggak boleh muter sama sekali. Karena kemampuannya yang super ini, dia ngasih 3 reaksi perlawanan sekaligus. Contoh paling gampangnya, tiang bendera yang bawahnya dicor beton ke tanah. Tiang itu nggak bisa geser, nggak bisa ditarik, dan yang paling penting nggak bisa miring sedikit pun. Bener-bener kekunci di tempatnya. Itulah kekuatan tumpuan jepit. Nah, coba lihat tabel ini deh. Keren kan? Ini rangkuman sempurna dari 3 tumpuan yang barusan kita bahas. Fokus ke kolom reaksi ya. Lihat angkanya, 2 untuk sendi, 1 untuk roll, dan 3 untuk jepit. Angka-angka ini, wah ini bakal penting banget sebentar lagi. Angka ini tuh nunjukin seberapa banyak kekuatan perlawanan yang bisa dikasih sama tiap tumpuan buat nahan strukturnya. Bagian ketiga, aturan stabilitas. Oke, kita udah kenal sama para pemainnya, beban dan tumpuan.
Sekarang, waktunya kita satuin mereka dalam aturan main. Gimana caranya kita tahu sebuah struktur itu bakal diem aja, nggak gerak, atau roboh? Jawabannya ada di konsep keseimbangan yang sempurna. Ini dia jantung dari analisis struktur. Ada 3 aturan emas supaya sebuah benda itu bisa diam sempurna. 1, semua gaya ke kiri dan ke kanan harus saling ngilangin. 2, semua gaya ke atas dan ke bawah juga harus impas. Dan 3, semua gaya yang mau muter-muterin struktur, disebutnya momen, juga harus jadi 0. Kalau 3-tiganya terpenuhi, struktur itu stabil. Jadi, angka 3 ini jadi krusial banget. Kita cuma punya 3 senjata, berupa persamaan buat mastiin stabilitas. Artinya, buat struktur yang simpel, idealnya kita cuma mau ngurusin 3 kekuatan misterius yang perlu dipecahin. Nah, disinilah semuanya nyambung. Sebuah struktur disebut statis tertentu, ini istilah keren buat bilang bisa dianalisis dengan gampang, kalau jumlah reaksi tumpuan yang kita nggak tahu, jumlahnya itu pas sama dengan jumlah persamaan yang kita punya. 3 reaksi misterius dipecahin sama 3 persamaan pamungkas, seimbang sempurna. Yuk, kita coba pakai di contoh nyata. Langkah 1, kita lihat bebannya. Ini beban berata. Langkah 2, kita lihat tumpuannya. Ada 1 sendi yang ngasih 2 reaksi, sama 1 roll yang ngasih 1 reaksi. Langkah 3, kita jumlahin reaksinya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Langkah 4, kita bandingin, kita punya 3 reaksi yang nggak diketahui, dan kita punya 3 persamaan. Kesimpulannya, cocok. Struktur ini stabil dan bisa kita analisis. Jadi, lain kali kalian lewat jembatan, duduk di bangku, atau bahkan nyender ke tembok, coba deh lihat lebih dalam. Jangan cuma lihat bentuknya. Coba pikirin beban apa yang lagi dia tahan, dan tumpuan tak kasat mata mana yang lagi berjuang nahan itu semua. Dunia di sekitar kita ini penuh sama pertarungan fisika yang keren banget, yang sekarang kalian udah bisa lihat.